pengajian secara umum. Kalau jadwal Ahad sekarang seharusnya kajian fikih dalam Islam berhalangan, sehingga diganti di pengajian secara umum. Pada hari Ahad yang pekan yang ketiga hari ini, tanggal 21 Syawal 1446 Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 20 April 2025. Mudah-mudahan kajian pengajian pada salat subuh hari ini dapat meningkatkan keimanan kita di dalam beribadah, insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga bersama tabi'in dan mudah-mudahan sahabat telah kita sebelum menikmati bersama. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan pengajian pada subuh hari ini biasanya disampaikan oleh Ustaz Kang Saban yang beliau sedang berhalangan hadir karena sedang memimpin umroh kali. Maka kami telah mengundang pengganti beliau, yaitu yang terhormat Ustaz Haji dari Taufik, Messenger Ilmu Quran ya. Dan pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan materi yang berjudul berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun aktivitas beliau di antaranya adalah Direktur Dompet Duafa Bandung tahun 2003 sampai 2006, kemudian pendiri Rumah Sakit Cuma-Cuma Dompet Duafa Bandung, sebagai tenaga ahli bidang daya beli program PPK IPM Provinsi Jawa Barat dari tahun 2005 sampai 2010. Tim akuntabilitas dana bantuan gubernur Provinsi Jawa Barat tahun 2010 sampai 2012. Kemudian staf ahli Community Development PMT Beringharjo Cabang Bandung. Kemudian dosen tamu kuliah pemasarakatan jurusan kimia ITB, staf pengajar emosional spiritual manajemen Impact Broadcasting School. Kemudian samping itu sebagai narasumber diantaranya di profesional radio KCBS tahun 2002 sampai 2003. Kemudian berbagi hati, jendela hati, telaga hati dan Kopi Press di Bandung TV tahun 2004 sampai 2007. Dan ada Inspiring Al-Quran di Radio Hidayah FM Bandung dan Bandung TV. Kemudian Direktur Khalifah Syariah Konsultan tahun 2006 sampai sekarang. Yang terakhir ada pimpinan Majelis Inspiring Al-Quran di Bandung. Mungkin aktivitas cukup padat ya. Dan mari kita simak bersama. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menambah ilmu bagi kita, guna meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kita sehari-hari. Di akhir acara ada pertanyaan dari para jamaah, insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Ustaz. Dan untuk hari ini biasanya ngopi bersama, tapi kalau ini ada nggak Pak Ustaz? Tidak ada ya. Jadi kelihatannya ibu masih nyawalan ya sampai akhir Syawal kali ini. Mudah-mudahan nanti bulan depan insya Allah ya. Biasanya setelah selesai pengajian ada ngopi bersama. Baiklah, kita simak bersama. Semoga yang kita sampaikan menambah ilmu bagi kita. Kami persilakan Ustaz kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan.
yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Sadaqallahu azim. Ikhwan, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puja dan puji syukur sudah sepantasnya terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena terbukti Allah juga masih terus memberi nikmat pada kita sampai hari ini. Ya Pak, apa sih banyak nikmatnya dan susahnya. Banyak nikmatnya, susahnya apa sih? Banyak susahnya. Masih dikasih sehat oleh Allah, ada nikmat yang sangat luar biasa. Masih diberikan hidup, ada nikmat yang sangat luar biasa. Masih bisa menjalankan ibadah berjamaah, juga ada nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga masih bisa menghadiri kajian-kajian seperti ini, juga ada nikmat yang sangat besar dari Allah. Dan tentu saja nikmat yang paling besar adalah iman dan Islam. Salawat serta salam sudah tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, contoh abadi kita hingga akhir zaman. Bapak-bapak rahimahullah, terkait dengan bahasan kita berbaik sangka kepada Allah, maka ada satu ayat yang kalau menurut saya ayat ini jadi luar biasa untuk kita semua, dan ayat ini sering sekali kita bacakan. Ayat ini Quran surat An-Nisa, Quran surat keempat, ayat 65, ketika Allah mengingatkan kepada kita, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ayat ini sering kali diambil oleh para ulama kita. Tempat yang pertama adalah persoalan akidah terkait qada dan qadar. Ya. Tempat yang kedua, kalau kita bicara berbaik sangka kepada Allah, dalam persoalan syariat terkait penerimaan, penerapan dan pelaksanaan hukum-hukum Allah. Sering kita mengatakan begini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Illa wus'aha itu dua dimensinya. Dimensi pertama, dimensi akidah. Apapun yang kita terima dalam hidup ini sebenarnya pasti akan jadi kebaikan untuk kita semua. Ya, dan yang kedua bahwa tidak mungkin perintah yang datang dari Allah itu tidak bisa kita laksanakan, karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gak mungkin taklif hukum ini gak bisa kita laksanakan. Pasti syariat ini semuanya bisa kita laksanakan, tinggal mau atau tidak. Betul nggak? Ya, contoh misalnya sholat subuh, Pak. Berat nggak sholat subuh? Berat nggak sholat subuh? Ya buat bapak-bapak nggak berat, udah biasa ke masjid gitu ya, kan ringan. Tapi buat sebagian orang berat nggak? Berat. Dia nggak bisa mengatakan bahwa sholat subuh mah hese, geus terkudu lah sholat subuh mah langsung duhur gitu. Kan nggak bisa. Dia nggak bisa mengatakan tenang-tenang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya mah nggak dibebani sholat subuh, dan saya mah tersanggup. Kan nggak gitu. Sholat subuh tetap aja berlaku sebagai sebuah perintah, betul nggak? Ya, masalah orang mau melaksanakan atau tidak, nah ini yang kita diskusikan. Ada orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah karena bersangka buruk kepada Allah. Kalau dia laksanakan nanti ribut gitu. Well, ya, Pak, zakat gampang atau ribut, Pak? Kemarin berbahas zakat ya, kajian minggu lalu berbahas zakat. Zakat gampang atau ribut, Pak? Ya tergantung duitnya. Betul nggak? Zakat itu sekarang 85 gram emas ke atas gitu ya. Makanya emas sudah hampir 2 juta gitu ya. Anggaplah sekarang 165 juta gitu. Berarti kita kena kewajiban zakat gitu. Kapan dibayarkannya? Tahun depan gitu ya. Karena ada haulnya, ada nisab, ada haul zakat mal ya. Kan kalau kita punya uang 200 juta, bayar zakatnya? Bayar. Cuman berapa? 2,5 kalikan 2.200, cincai 5 juta, Pak, gampang. Cungcreng, sok lah. Ini Pak DKM saya punya zakat nih 5 juta gitu, kasihkan aja ke Pak DKM. Gampang nggak?
Gampang. Tapi kalau Pak punya uang 200 miliar Pak, kira-kira Pak bakal bayar zakat kagak nih? Tuh kan ini teh karek ngahayal Pak, nggak seperti itu Pak. Ini karek ngahayal orang kan belum beneran. Coba bayangkan kalau kita punya uang 200 miliar hari ini, tiba-tiba kita harus mengeluarkan uangnya itu berapa ya? 5 miliar. 5 miliar bayangkan Pak. Pada KM abdi gaduh cici zakat kangge masjid sabarapa 5 miliar cenah ieu kangge zakat gitu. Tah di KM pingsan juga nama saur umur saya zakat can aya masih 5 miliar Pak. Belum ada, betul ya. Betul enggak? Ya, kayak yang sederhana kan, tapi tiba-tiba ada orang yang bersangka buruk pada Allah menganggap bahwa hesek geuning 2,5 miliar gitu. Itunya berat makanya dapat Alphard 1 gitu ya, masih bisa di rumah 1 gitu ya. Jadi kepikiran gitu. Jadi bersangka baik kepada Allah itu pada dua posisi. Posisi yang pertama adalah posisi akidah. Kalau kita bicara qada dan qadar, posisi yang kedua penerimaan kita terhadap syariat. Pak, kisos berat Pak. Tahu nggak kisos? Berat nggak? Berat nggak kisos? Kalau menurut saya nggak berat gitu. Ya, karena masih bisa dilaksanakan gitu. Karena jelas di fikih itu jelas caranya gimana, detail, siapa yang melakukan, siapa aja yang kena kisos. Kan detail tuh fikih kita tuh. Betul nggak? Ya. Cuma orang mau melakukan atau tidak, itu mah pilihan. Ketika dia bersangka baik kepada Allah, maka dia akan laksanakan itu. Betapapun dia merasa bahwa seolah-olah itu jadi berat gitu. Tapi hari ini kita butuh betul kisos itu. Kenapa? Karena ternyata ada extraordinary crime yang memang membutuhkan hukuman mati. Betul nggak Pak? Ya. Dan kita nggak ridho kan? Ya, tiba-tiba ada orang korupsinya sampai 50 triliun gitu ya. 271 triliun ya, lalu kemudian bebas begitu saja gitu ya. Dan kita nggak bisa terima tuh kedah nama ya hukuman mati atau begitu gitu. Tiba-tiba ada orang yang perkosa pasiennya dibius ya, lalu kemudian karena dia punya penyakit ya, lalu kemudian diperkosa pasiennya gitu, spermanya dia biarkan tercecer di ruangan itu gitu ya. Itu mah hati kita udah mengatakan mungkin mah kadang hukuman mati. Betul nggak Pak? Ya, karena ternyata sekarang kita menyaksikan ada extraordinary crime yang membutuhkan hukuman mati, bukan cuma sekedar di penjara gitu. Ternyata hukum Islam kan tetap berlaku gitu. Cuman kita bersangka baik apa enggak dengan Allah. Waduh, kejam banget nih, berat banget nih yang seperti ini nih gitu ya. Udah kita ganti aja di ketek lah, kudu dihukum gitu. Jadi Bapak-bapak rahimahullah, ini yang harus kita pertimbangkan. Ternyata kalau kita bicara Islam itu artinya berserah diri. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhkimuka fima shajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Sampai dia berserah diri pada Allah dengan tasliman. Tasliman itu sudahlah, saya terima itu ya Allah sebagai sebuah keputusan hukum. Tidak gampang. Sebagian kita dibekali dengan hawa nafsu, sebagian kita dibekali dengan hasad, sebagian kita dibekali dengan banyak hal yang kadang-kadang mendorong kita untuk berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Pak, ketika turun ayat wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, ketahuilah oleh kamu bahwa Allah membatasi manusia dengan hatinya gitu. Di ayat itu Allah berpesan, ya Muhammad, hati-hati, siapapun bisa dipalingkan oleh Allah dari din ini gitu. Rasul ngaku, Rasul sudah dapat wahyu, sudah dimaksud oleh Allah, ya sudah diberikan kenabian. Lalu kapan lagi? Ketika diuji dengan kesulitan. Ayat ini, Quran surat Al-Hajj ayat 11 ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang masuk Islam. Ya. Lalu dengan masuk Islamnya dia diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Anaknya meninggal satu-satu. Apalagi ujiannya bisnisnya
pilot, apalagi ujiannya banyak ujiannya, sehingga dia mengatakan bahwa ternyata masuk Islam itu tidak menyenangkan untuk dirinya. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk berpaling dari Islam, kembali jadi Yahudi. Maka turun ayat ini, wa minan nasi maya'budullaha 'alal harf. Di antara manusia ada yang nyembah Allah itu di tepi-tepi, di pinggir-pinggir gitu, teranclong gitu, ya. Jadi seorang muslim itu wait and see, Pak. Tahu wait and see, Pak? Ya. Menjadi muslim untung rugi ya gitu. Mun rugi mah pikir heula gitu. Mun untung boleh lah gitu ya. Kan gitu, Pak. Ya, ternyata orang Yahudi itu diuji oleh Allah. Ujiannya apa? Anaknya meninggal satu persatu, bisnisnya pilot gitu. Ya. Lalu kemudian dia memutuskan untuk berpaling dari Islam dan kembali masuk Yahudi. Maka ayat ini turun, wa minan nasi maya'budullaha 'alal harf fa in asabahu khairun mimma wa in asabahu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasira dunya wal akhirah dzalika huwa husranul mubin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah di tepi-tepi saja, kalau ditimpa dengan kebaikan-kebaikan yang banyak jom-jom. Tapi ketika diuji dengan banyak kesulitan, inqalaba 'ala wajhihi, berpaling mukanya dari Islam. Khasira dunya wal akhirah, rugi dia di dunia dan di akhirat. Dzalika huwa husranul mubin. Ini adalah dua kerugian yang nyata. Kenapa? Di dunia dia rugi karena anaknya sudah kadung meninggal, hartanya habis gitu, ya. Dan di akhirat dia rugi. Kenapa? Karena dia meninggalkan Islam. Dia diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi apa? Kenapa bisa begini? Karena bersangka buruk pada Allah, menganggap bahwa ketetapan Allah atas dirinya itu buruk bagi dirinya gitu. Ini yang jadi problem gitu. Ya. Padahal apakah dengan dia berpaling dari Islam lalu kemudian jadi hebat hidupnya? Enggak juga. Amalnya itu gitu. Ada yang seperti itu Pak sekarang Pak? Banyak Pak, hari ini kita dipuji dengan itu Pak. Ya. Dan percayalah Pak, kalau saya suka mengatakan bahwa ujian finansial itu adalah ujian yang paling mudah Pak, dibandingkan ujian-ujian yang lain yang kalau datang Pak. Kita diuji dengan finansial agak sulit hari ini hidup gitu, karena kondisi makroekonominya sedang begini gitu. Itu tuh adalah ujian yang paling mudah dibandingkan kalau diuji dengan yang lain lagi gitu. Betul Pak? Saya tuh nanganin anak-anak muda tuh banyak banget Pak, persoalan mereka tuh na'udzubillah min dzalik. Suatu saat Pak, saya sedang naik mobil sama istri, lagi ngobrol-ngobrol sama istri, tiba-tiba HP saya nyala. Ada yang nelfon. Saya kenal suaranya, tapi saya nggak tanya siapa. Jamaah saya yang kota Balikpapan. Dia cerita, Pak Ustadz, ayo papayitan di rumah tangga kamu. Istri saya pergi sama teman lamanya. Bayangkan Pak. Ya, jadi dia itu pimpinan sebuah bank syariah di Bandung ini Pak, istrinya. Pakai kerudung, pakai jilbab, pakai baju, pakai kerudung itu, pakai himar, pakai jilbab gitu. Tapi biasa kontek-kontekan dengan relasinya kan, relasi sesama kantornya gitu. Biasa ngobrol dengan laki-laki, ya biasa kerjaan-kerjaan. Lalu suatu saat ketika tugas dinas di Bogor, mereka ngobrol karena udah dekat, sampai telepon-teleponan, akhirnya kemudian habis tugas meeting malam itu diantarkan ke depan kamarnya, ngobrol-ngobrol sebentar depan kamar, tiba-tiba perzinahan terjadi. Sampai dia nanya ke saya harus gimana Ustaz? Masya Allah. Jadi kalau kita hanya diuji dengan ujian ekonomi, sebenarnya nggak tahu berapa ujian finansial itu. Toh dia akan datang lagi, hari ini sulit datang lagi. Hari ini sulit, besok datang lagi. Dibandingkan dengan ujian-ujian seperti tadi, Pak, coba ya. Saya sampai mengatakan bahwa rumah tangga udah nggak ada. Kenapa? Karena ada kabarnya di dalamnya gitu. Karena ada persinahan di dalamnya. Terus dia bilang, tapi kami nggak punya alasan untuk bercerai, Pak. Apa yang saya lakukan? Ngomong pada orang tua, ngomong pada anak-anak, ngomong pada orang tua, dan nggak ada alasan buat bercerai karena kami rumah tangga baik-baik saja gitu. Bayangkan Pak, alhamdulillah kalau udah diuji dengan seperti ini, Masya Allah, belum tentu kita kuat. Ya, jadi qada itu adalah keputusan Allah
yang menimpa kita dan kita nggak mampu menolaknya. Tinggal kita bersangka baik saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah laksanakan saja keputusan Allah itu seperti apa. Anak-anak sekarang nggak begitu Pak. Begitu sulit ada pinjol, begitu sulit ada judi online. Ya, kan tambah runyam jadinya ketika dia berburuk sangka sama Allah kan, malah melakukan kemaksiatan akhirnya kan. Ya, akhirnya malah rumah tangganya hancur, semuanya berantakan. Kenapa? Karena yang kita butuhkan dalam kondisi sekarang itu adalah berbaik sangka sama Allah. Dan kita sudah mengalami itu. Ada sulit, toh besok Allah kasih lagi. Ada sulit, Allah kasih lagi. Terus seperti itu kan. Buktinya kita bisa sampai ke tempat ini hari ini. Betul nggak? Ngapain melakukan kemaksiatan? Untuk apa kita melakukan kemaksiatan gitu? Hanya karena bersangka buruk pada Allah. Wah, kayaknya Allah nggak ada nih. Gitu. Dulu waktu Aceh itu, waktu bencana Aceh, saya ke Aceh itu. Ya, banyak juga orang-orang frustasi di sana Pak, mengatakan bahwa God is dead, katanya gitu. Tuhan sudah mati. Mana Tuhan nggak nolong kami? Gitu. Kok bisa bencana sampai seperti ini? Banyak yang sampai frustasi seperti itu. Kita diuji dengan kesulitan-kesulitan yang banyak dari Allah. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang kasih kekuatan. Amin. Tetap berbaik sangka kepada Allah dalam kondisi seperti apapun. Tetap dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sudah berburuk sangka kepada Allah, maka kita pasti akan melakukan kemaksiatan. Dan disitulah awalnya kehancuran hidup kita. Nauzubillah ya. Karena itu bapak-bapak, bagaimana menghadapi kondisi-kondisi seperti itu? Ya, ya tinggal kita tafakur saja. Boleh jadi bencana-bencana itu datang sebagai ujian buat kita, boleh jadi sebagai peringatan buat kita, atau nauzubillah sebagai azab gitu. Ya, ketika semua datang lalu kemudian kok berat buat kita gitu ya. Nah, harus diingat kalau dalam keadaan taat maka itu adalah ujian yang datang dari Allah. Tapi kalau dalam keadaan kita bermaksiat maka diingat itu adalah peringatan. Jadi jangan semua disebut sebagai ujian, Pak. Jangan GR aja kita terus saya sedang diuji oleh Allah pada tengah maksiat atau lain ujian itu mah. Peringatan itu mah ya. Jadi nggak bisa misalnya ya kita ke Sukamiskin ketemu dengan banyak koruptor di sana, kemudian kita bilang kan tenang Pak, Bapak sedang diuji oleh Allah. Ente. Dan itu mah kesalahan yang Anda lakukan dan dihukum seperti ini bukan karena ujian dari Allah, ini peringatan dari Allah supaya apa? La'alakum yarji'un, supaya kamu kembali pada kebenaran gitu. Gak bisa kita terus mengatakan ujian, nanti GR gitu. Ujian itu hanya buat orang taat. Ketika orang taat diuji dengan kesulitan, dia tetap dalam ketaatannya, dia naik kelas gitu. Ya, tapi kalau ahli maksiat, dia muslim ahli maksiat diuji dengan Allah, itu mah peringatan bukan ujian. Ya, tapi kalau buat orang-orang ingkar tidak ada ujian, tidak ada peringatan, yang ada tuh azab buat mereka. Diberikan harta jadi azab buat mereka, dikurangkan harta jadi azab buat mereka, diberikan kemudahan jadi azab buat mereka, diberikan kesulitan juga azab bagi mereka. Nah, kita mah tinggal tafakur tanpa harus bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi ada kebaikan di balik itu semua. Bapak-bapak, inilah qadar dan qadar. Ya. Ada enggak orang yang sekarang menolak qadar yang datang dari Allah? Qadar itu khasyatul asya. Ya, misalnya gini, saya terlahir sebagai laki-laki, ya, terus tiba-tiba saya marah-marah. Dan saya mah sebenarnya perempuan, hanya jatuh casingnya salah, gitu. Dan saya mah perempuan sebenarnya gitu, tapi ujung-ujung jadi lelaki, waduh ngomel aja, akhirnya ganti kelamin. Itu saja karena dia bersangka buruk pada Allah. Kalau yang sudah seperti itu gimana? Sampai dia murtad, Pak. Jadi ada artis tuh yang dia awalnya laki-laki, lalu kemudian ganti kelamin jadi perempuan, kan gitu ya? Ada nggak? Ada, Pak. Ya. Gimana kalau sudah seperti ini? Dalam Islam dia dinyatakan murtad, Pak. Meskipun dia baik, bantu anak yatim, punya apa, bantu masjid dan sebagainya, karena dia menolak qadar. Dia menolak qadar dan qadar yang ditetapkan bagi dia. Dia itu laki-laki, jangan jadi ubah kelamin jadi perempuan gitu loh. Kalau berubah kelamin jadi perempuan, jadinya
mengubah qada yang datang dari Allah, mengubah qadar yang datang dari Allah, murtad dia dari Islam gitu. Dan bingung Pak kalau udah pindah kelamin gitu teh Pak, pas umroh bingung Pak. Saya kan pemimpin umroh Pak, ya, sudah dapat piring saya pemimpin umroh itu kan repot Pak. Ini tuh kain ihram atau enggak gitu? Kan kebayang nih Pak ya. Padahal sebenarnya laki-laki tapi pakai kerudung, nah nggak pantas. Yang repot lagi pas meninggal Pak. Ya teh doa nanti Allahumma fir lahu, Allahumma fir laha gitu. Bingung kan pada KM kan dia teh rumahnya itu mengantunkan teh gitu. Da awal malah laki, nah ngantunkan jadi perempuan gitu ya. Ya Allahumma fir lahu, Allahumma fir laha, doa teh gitu. Bingung tuh. Ya, jadi Bapak-bapak rahimahumullah, kalau kita bicara berbaik sangka kepada Allah dalam qada dan qadar dalam masalah akidah. Kalau sudah berburuk sangka dalam masalah qada dan qadar, na'udzubillah min dzalik wa na'udzubillah, bisa dianggap murtad. Ya, karena itu mari kita tafakur dalam kehidupan kita. Ternyata kita diberikan banyak ujian-ujian oleh Allah. Mudah-mudahan ujian ini menguatkan kita. Ya, mudah-mudahan kalaupun terjadi peringatan segera mengajak kita untuk kembali pada kebenaran. Ta'alakum ya gitu. Yang kedua, Bapak-bapak, yang dimaksud dengan berbaik sangka kepada Allah dalam persoalan syariat terkait penerimaan, penerapan dan pelaksanaan hukum Allah. Kalau sampai ada seorang muslim mengatakan bahwa syariat Islam ini nggak cocok untuk dirinya, berarti dia bersangka buruk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul kan? Ya. Karena tidak ada satupun hukum syariat Islam yang nggak bisa kita laksanakan. Karena syariat Islam itu lengkap dengan fikih, Pak. Dulu saya pernah diskusi, Pak, di Saiful Jakarta, diundang saya. Diskusinya tentang wanita seluruh tubuhnya kecuali muka dan tapak tangan. Jadi mukanya boleh kelihatan, tapak tangannya boleh kelihatan. Ya tinggal berapa pakai gampang, selesai. Karena ada hukum fikihnya. Hanya orang sekarang bersangka buruk kepada Allah, seolah-olah apa yang diperintahkan Allah itu akan jadi sulit bagi dirinya gitu. Padahal jelas la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak dibebani. Kita tuh disebut mukallaf, Pak. Mukallaf itu orang yang terbebani hukum. Kalau laki-laki dia sudah mimpi basah, kalau perempuan dia sudah mens, dia muslim, maka dia disebut mukallaf. Maka taklif hukum itu tidak mungkin membebani seseorang kecuali masih sanggup dijalankannya. Tinggal bersangka baik pada Allah, jangan malah jadi aneh, bersangka buruk dan pada Allah. Jika nama mual bisa gitu. Bisa nggak kita ninggalin riba? Bisa nggak hidup tanpa riba? Bisa sebenarnya, betul nggak? Cuma mau apa enggak? Itu aja sebenarnya. Ya, kan kalau kita bersangka baik pada Allah, insya Allah bisa gitu. Suatu saat saya dipanggil Pak sama bos saya di KCBS sekitar 4-5 tahun yang lalu. Dia nanya, Pak Ustadz pengen nanya, gimana sih caranya kok bisa terhindar dari riba gitu. Terus saya bilang, Jen salah tuh Jen, mana saya gitu. Kenapa? Karena saya sejak dari dulu juga nggak pernah main riba, saya bilang gitu. Dan saya bisa hidup gitu. Wah bingung dia, kok bisa ya? Ya bisa aja, tinggal cara kita aja kan mengatasi itu kan. Kalau tidak biasa hidup tanpa riba kan bisa kita lakukan itu. Tapi orang seolah-olah kalau pakai riba jadi keren gitu, ya kan? Padahal ternyata malah menyulitkan hidupnya. Sehingga sampai turun ayat, Kun la yastawil khabithu wa thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Ayat itu berkenaan dengan pengharaman riba dan pengharaman khamr. Ya, kalau dulu orang boleh minum khamr tapi jangan sholat, gitu loh. Ya, karena kalau dia sholat sambil minum khamr nanti bacaannya hilang. Maka gimana? Sholat dulu baru minum khamr, kan gitu kan? Kalau dulu orang ribanya boleh asal tidak berlipat-lipat, gitu loh. Ya, kalau ribanya cuma dikit gimana? Boleh. Tapi dengan turunnya Quran surah Al-Maidah ayat 100 itu kemudian diperintahkan mereka untuk meninggalkan semua itu.
Sehingga dikatakan, "Qul katakanlah Muhammad, la yastawil khabithu wa thayyibu walau a'jabaka kathratul khabith." Tidak sama yang halal dengan yang haram itu, walaupun yang haram itu nagetur dina hate gitu. A'jabaka kathratul khabith, menakjubkan buat kamu yang haram-haram itu gitu. Padahal dikatakan lagi, "Fattaqullaha", bertakwa kepada Allah ya ulil albab, orang yang punya akal, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Apakah dengan meninggalkan mangga malik hoyong naon malik atuh rieu atuh nalaki juga gitu mah itu nggak ada ceritanya. Kalau kita terbunuh di sana kita sakit kan, betul nggak? Karena kita mempertahankan milik kita. Tapi orang sering mengatakan, wah nggak ada tuh jihad, nggak ada tuh syahid, nggak ada tuh itu mah ekstrim, teroris itu mah kampungan. Lah ya iya, karena mereka takut bener dengan kata-kata syahid itu, Pak. Sehingga ketika kata-kata jihad, kata-kata perang itu hilang dari benak kaum muslimin, karena kita bersangka buruk pada Allah, apa yang terjadi? Rohingya kita dibantai, Bosnia kita dibantai, hari ini Palestina kita dibantai, tanpa mampu melawan sama sekali. Na'udzubillah min dzalik wa na'udzubillah. Sampai darahnya kaum muslimin hari ini tertetes, dan kaum muslimin tidak pernah melakukan itu pada musuh-musuhnya. Coba Bapak bayangkan dalam sejarah itu, sepanjang sejarah itu Bapak ketemu, oh kenapa ya diwajibkan berperang itu sampai hari kiamat? Karena berperang itu berjalan, Pak, dari satu tempat terus ke tempat lain, di mana ada kaum muslimin di situ, dan kita sudah mengalami itu kan dulu kan. Orang tua kita sudah berhadapan dengan orang-orang kafir itu kan, penjajah Belanda itu kan, dan mereka berperang, lalu mereka sakit di sana kan, dan mereka tahu betul bahwa mereka mengusir orang-orang kafir itu dari tanah kaum muslimin karena hendak ngambil tanah kaum muslimin gitu. Gak mungkin kita mengatakan bahwa orang tua kita tuh konyol berhadapan dengan Belanda, ngapain, udah nyerah aja lah gitu. Serahin aja lah tanahnya pada orang-orang Belanda itu, biarin aja, kita mah ada peace man, cinta damai kita mah gitu. Ya bisa gitu. Bisa dibayangkan kan? Ya, karena itu Bapak-bapak rahimahullah, waduh waktunya sudah berjalan. Ya, saya ingatkan saja satu peristiwa yang menarik pada masa Rasulullah. Wa makana lil mu'minin wa lil mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahum khiyaratu min amrihi wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla mubina. Ayat ini ayat yang luar biasa, terjadi pada saat Rasulullah memerintahkan Zaid bin Haritsah untuk menikah dengan Zainab binti Jahsy. Zainab itu pemuka Mekah, kalangan Bani Hashim. Sementara Zaid itu adalah mantan budaknya Rasulullah, terpantas nikah. Kenapa? Karena stratanya juga beda. Ari Zainab mah pemuka, Ari Zaid mah mantan budak. Gimana mau nikah gitu? Tuh. Tapi karena ini perintah Allah, nggak ada pilihan, karena ini adalah perintah Allah kecuali mereka menikah, dan mereka menikah. Nggak mudah buat Zainab menerima Zaid, nggak mudah juga buat Zaid untuk bisa menikahi Zainab. Ya kita juga kan gitu ya Pak ya. Kita melamar perempuan itu karena kita tahu emang gak rugi gitu. Kan nggak mungkin Bapak melamar misalnya Desi Ratnasari, kan nggak mungkin Pak. Mau rugi kurang mah gitu. Betul nggak? Kan nikah itu karena kita ngerti, oh perempuan ini mah bisa kita tundukkan, jadi kita pilih dia. Sekarang seorang Zaid diperintahkan nikah dengan Zainab pemuka. Zaid juga berat nikah itu. Kenapa? Karena nggak sanggup menundukkan Zainab, tapi karena ini perintah Allah, nikah mereka. Bayangkan. Sehingga dikatakan makana lil mu'minin wal mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran ayakuna lahum khiyaratu min amrihim. Enggak layak bagi seorang muslim perempuan, bagi seorang muslim laki-laki, muslim perempuan, kalau Allah sudah perintahkan satu urusan kepada mereka, kemudian ada pilihan yang lain bagi mereka. Ya Allah, jangan sholat subuh, atau ya Allah langsung duhur ya Allah, dan saya pakai sekuda untuk subuh teh ya Allah. Ya Allah, kalau bisa sholat subuhnya jangan 2 rakaat, atau Allah 1 rakaat gitu.
Kan nggak bisa. Ya udah 2 rakaat laksanakeun we gitu. Nggak usah milih. Ya Allah, mau biasa mah ya Allah, saum teh ulah sabulan penuh, ya Allah riweuh sabulan penuh teh sesasi penuh teh. Udah 1/2 bulan lah gitu. Ya Allah, kalau bisa zakat mah ya Allah jangan 2,5%, harta saya banyak ya Allah 0,5% ini nggak bisa. Udah keputusan Allah seperti itu. Tinggal bersangka baik sama Allah. Kan lebih mudah buat kita sebenarnya. Jadi bapak-bapak rahimahullah, Allah itu tergantung sangkaan hamba-hambanya. Kalau kita selalu bersangka baik pada Allah, Allah berikan kemudahan kok buat kita. Dan semua yang Allah datangkan itu pasti bisa kita laksanakan. Sampai kemudian turun ayat berikutnya, maka ala nabiyyin min harajin fima faradallahu lahu sunnatallah fil ladina khalu min qabl wa kana amrullahi qadaran maqduran. Sampai kemudian tidak lama kemudian Zaid dan Zainab berselisih. Ya, lalu kemudian mereka bercerai. Nggak lama kemudian diperintahkan oleh Allah Rasul menikahi Zainab. Coba yang Pak. Ya, Zaid itu anak angkatnya Rasulullah. Orang Arab dulu menyamakan anak angkat dengan anak kandung. Jadi nggak boleh kita menikahi istri mantan istri anak angkat kita, karena statusnya sama dengan anak kandung. Tapi dengan turunnya ayat ini kan dirombak itu semua. Islam tidak lagi ada kelas, tidak dia mau perempuan enak, saya mau orang biasa, enggak, hilang sudah itu. Zainab nikah dengan Zaid. Lalu kemudian tidak ada lagi sama antara anak kandung dengan anak angkat, beda anak kandung dengan anak angkat itu, karena tidak ada persoalan waris, persoalan aurat gitu. Istri saya tuh punya murid pengajiannya, di usia 38 tahun baru tahu bapak ibunya tuh bapak angkat. Ngeri kan? Di usia 38 tahun. Ketawanya apa? Ketika ibu angkatnya meninggal sebulan yang lalu. Baru dia dikasih tahu, kamu itu bukan anak kandung ibu, kamu tuh anak angkat. Jadi kamu gak dapat waris. Ya gak apa-apa gak dapat waris, cuman 38 tahun coba. Auratnya dilihat oleh adik kakaknya yang bukan mahramnya. Kan jadi banyak persoalannya jadinya. Jadi ternyata begitu orang berbaik sangka sama Allah, bahkan ketika Rasul melaksanakan ayat ini, kebaikan kan buat kita hari ini. Jadi tetaplah bersangka baik kepada Allah. Walaupun mungkin buat sebagian melaksanakan syariat ini jadi betapa sulitnya gitu. Ya, asal nama aduh hesek syariat teh. Enggak. Insya Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua yang diperintahkan Allah pasti sanggup kita lakukan. Ya, tinggal mau atau tidak. Tinggal itu saja. Kalau tidak mau karena kita bersangka buruk pada Allah, na'udzubillah, bisa jadi ada kemunafikan dalam diri kita. Ya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat kemunafikan dan Allah dekatkan kita untuk bisa selalu bersangka baik kepada Allah SWT dalam persoalan qada dan qadar, juga dalam persoalan penerimaan kita terhadap syariat yang datang dari Allah SWT. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat bapak-bapak semua. Maka kalau mau ditanyakan lebih detail lagi, silakan, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Kita buka Ustaz, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan situasi sekarang Pak, yang di berita itu kan banyak pelecehan atau perzinahan Pak. Nah itu kan di zaman Rasulullah itu diterapkan hukum rajam. Nah apakah dengan situasi sekarang masih layak diterapkan atau bagaimana? Ya, mungkin aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, pada masa Rasulullah itu masyarakat Madinah itu dibangun dari 3 pilar.
Pertama, ketakwaan individunya. Ketakwaan itu bukan berarti orang nggak pernah bikin salah, tapi ketika dia bikin salah, dia sudah mengerti bahwa dia harus bertobat. Ya, maka pada masa Rasul ada kisah Ma'is dan Bumidia. Ma'is ini adalah seorang laki-laki yang sudah pernah menikah dan dia berzina. Bumidia ini adalah seorang perempuan yang dia sudah pernah menikah dan dia berzina. Tapi karena kesadarannya dia datang pada Rasulullah mengaku bahwa saya itu berzina gitu. Rasul mengatakan betul begitu, betul. Apa buktinya gitu? Buktinya aku hamil gitu. Lalu kemudian Rasul katakan kalau memang kamu hamil maka lahirkan dulu anak kamu. Ya, lalu kemudian 9 bulan kemudian dia datang lagi pada Rasul saat anaknya lahir, dia datangnya Rasul, aku belum dihukum. Lalu kemudian Rasul katakan susukan dulu anak kamu, 2 tahun dia susukan anaknya. Ya. Lalu 2 tahun kemudian datang lagi pada Rasulullah mengatakan aku belum dihukum gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketakwaannya dia ngerti betul. Kalau di dunia ini dia nggak dihukum dengan syariat, di akhirat nanti dia dapat azab Allah gitu. Maka Bumidia datang pada Rasulullah setelah dia menyusukan anaknya, lalu kemudian dia dihukum oleh Rasulullah. Hukumnya gimana? Karena dia sudah menikah, disebutnya muhson. Muhson itu laki-laki dan perempuan yang sudah menikah tapi berzina. Dan bagaimana hukumnya? Hukumnya badannya dipendam di tanah, kepalanya aja yang kelihatan lalu dilempar dengan batu kecil-kecil sampai dia mati. Nah darahnya itu muncrat ke kaki sahabat, jijik sahabat karena ini darah berzina gitu. Tapi apa kata Rasulullah? Faqad tobat taubatan. Orang ini sudah tobat dengan setobat-tobatnya. Jadi pilar pertama ini ketakwaan individunya. Yang di kita juga malah hampir hilang sekarang. Kenapa? Karena konsep masyarakat kita sekarang masyarakat liberal kan, semuanya serba bebas gitu. Yang kedua, kontrol sosial masyarakatnya, bahwa kita tuh saling mengingatkan satu dengan yang lain, bukan nganter gitu loh. Kalau dulu tuh kakek saya cerita, temenang bobogohan teh gitu, membobogohan teh bisa galau gitu. Bapak di itu, ibu di dia, jauh-jauh nanti kalau udah Arab kawin begitu. Kalau sekarang kita lihat orang pacaran dan kita nggak berani mencegah sama sekali kan. Galakan mana nanti 5 orang gitu. Kenapa? Karena sudah terlalu terbiasa dengan kemaksiatan. Pada masa itu nggak seperti itu. Ada 3 orang sahabat yang dia terhalang pada perang Khandaq karena udara sedang panas-panasnya, tumbuh-tumbuhan sedang ranum-ranumnya, tiba-tiba perintah perang datang. Dia nggak ikut perang gitu. Ya, lalu kemudian ketika sadar tidak pergi, pasukan sudah kembali lagi karena sudah selesai perangnya gitu. Dihukum dia oleh Rasulullah. Apa hukumnya? Sanksi sosial, dijauhkan dari masyarakatnya. Lalu sampai turun perintah, istri-istrinya pun harus menjauhi suaminya karena perintah Allah. Sampai mereka mengatakan aku merasa dunia ini sempit bagi hidupnya karena ada kontrol sosialnya. Hari ini masyarakat kita masyarakat yang permisif verbal. Konsep permisif itu yang disampaikan. Udahlah jangan comel lah, udahlah jangan sok tahu lah, udahlah gitu. Padahal orang melakukan kemaksiatan gitu. Akhirnya dia jadi biasa gitu. Bukan cuma zina, Pak. Para ustadz Bandung itu pernah ngumpul di tempat waktu itu, kita ngadepin korupsi ini gimana sih, Pak? Dari atas sampai bawah semuanya ikut dengan hal yang sama gitu. Gimana caranya coba ya? Kenapa? Karena orang kan biasa dengan itu. Nanti kalau diingatin terus panas jadinya, mana tidak bisa bekerja dalam tim gitu. Ya, mana masuk tahu gitu. Jadi malah orang taat itu jadi aneh hari ini tuh. Karena tadi masyarakatnya nggak saling mengingatkan gitu. Ya kayak kita juga kan, bahkan para ibu-ibu itu menggunakan kebobogohan teh asana dan sempurna. Banyak anak mama kebobogohan kan gelis gitu. Malah ibunya sendiri yang dorong dia untuk melakukan kemaksiatan gitu. Ya, nggak lama kemudian pasti akan jatuh pada persidangan. Yang ketiga bilangnya adalah penegakan hukum. Syariat Islam dijalankan dari konstitusi. Makanya ketika ada seorang wanita mencuri di Madinah, sahabat minta keringanan. Ya, marah Rasulullah. Ya, Rasul sampai mengatakan bahwa anak Fatimah minta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kalau tadi Fatimah anak Muhammad mencuri, aku pasti potong tangannya. Kenapa? Karena hukumnya hukum Allah, bukan hukum buatan Muhammad. Sehingga kemudian kemaksiatan itu bisa dicegah. Hari ini betapa sulitnya kita gitu. Ya, orang melakukan kemaksiatan lalu kemudian kita permisi, biarin aja deh. Supaya nanti kalau saya maksiat juga orang juga sama permisi kayak saya, nggak ngingetin lagi gitu. Akhirnya sulit kita melaksanakan itu. Padahal salah satu cara untuk mencegah perzinahan itu apa? Hukum kan? Hukum yang tegas. Seperti bagaimana Gomindiah tadi. Orang berpikir kan, waduh kalau berzinah berat hukumnya, dicambuk, direjam, dimana karena berzinah. Tapi sekarang karena tidak ada hukum Pak, perzinahan itu sah bagi kita. Sehingga kemudian hari ini naudzubillah dari naudzubillah ya, jaga anak-anak kita dari perzinahan itu. Ya, naudzubillah karena nggak ada hukum yang melindungi orang-orang jaga dirinya. Tiba-tiba semua orang berzinah begitu saja. Saya namanya Pak satu kasus tuh Pak, anak-anak Pak itu Pak, anak ujani perempuan pakai kerudung hamil. Saya nanya tuh, ya begitu kita datangi ternyata dia punya komunitas yang di pinggir-pinggir jalan tuh yang rambutnya panjang ya Pak ya, nampak tatoan gitu. Ya ternyata si perempuan ini nauzubillah Pak, cengengesan aja gitu. Ya ketika kita datangi komunitas itu ternyata apa? Mereka sudah terbiasa melakukan seks bebas itu Pak, bergiliran aja mereka tuh lakukan itu gitu. Nah, alhamdulillah cuman katanya saya hamil, teman saya mah nggak hamil ya kenapa? Allah Akbar, sampai bingung kita tuh badannya kayak gitu tuh Pak. Alhamdulillah dari gimana maksudnya? Karena tidak ada hukum buat yang seperti itu. Justru kenapa aktual kembali hukum rejam itu harusnya dilaksanakan kembali. Ya, hukum cambuk itu dilaksanakan kembali. Kenapa? Karena ada efek jerah. Kalau tidak dilaksanakan, ya orang tidak akan pernah jerah. Apalagi sekarang perzinahan memang tidak dilarang, kan? Sekarang tidak dilarang, kan? Secara undang-undangnya tidak dilarang. Tidak ada sanksi untuk para pezina. Yang tidak boleh itu menyebarkannya di sosial media, kan? Kan itu yang jadi masalah, kan? Kalau tidak disebarkan sosial media, gimana? Boleh, silakan aja Anda berzina. Nah, ini yang jadi problem. Jadi tetap aktual Pak kalau menurut saya. Masuk tadi hukuman mati. Kalau menurut saya kita juga sekarang terus dorong ya DPR di waktu terus adopsi lagi hukuman mati. Kenapa? Karena sekarang extraordinary crime sudah ada kejahatan-kejahatan yang tidak bisa kita terima kecuali di hukuman mati. Ya, nah ini harus mulai kita pertimbangkan. Ternyata menggantikan syariat Islam dengan hukum yang lain malah menghancurkan kehidupan kita. Nauzubillah min dzalik. Ya tentu kita nggak bisa lihat barat Pak. Kalau buat baratnya ini konsekuensi logis aja kan gitu ya. Ada perzinahan mas satu yang biasa aja, nggak aneh buat mereka. Tapi kita Muslim gitu loh. Suatu saat kita akan ditanya atas anak-anak kita. Suatu saat kita akan ditanya atas istri kita, gitu kan? Kan nggak bisa kemudian kita berlepas diri, akhirnya mau wajar lah, nggak apa-apa lah, nyerempet-nyerempet dikit mah gitu, nggak bisa. Tetap kita akan soal Allah nanti. Nauzubillah min dzalik. Makanya ayatnya pun wajar saladina tarakum khafihim dzurriatan min afan khauf alaihim. Falyataqullaha falyaqulu qaulan syadidan. Saya tuh suka menyangka kenapa kata-katanya disebut qaulan syadidan? Karena kondisinya sudah emergensi, Pak. Ada qaulan layyinan, kata-kata yang baik, qaulan balagha tersampai, tapi ini qaulan syadidan. Ya, katakan pada anak-anak kita bahwa kamu itu sudah bisa dihamili orang, kamu itu sudah bisa menghamili orang. Mau nggak mau, karena qaulan syadidan yang kita sampaikan, karena kondisinya udah emergensi sekarang ini, gitu. Nggak bisa lagi kemudian kita bermanis-manis, gitu ya. Mungkin ketika dia kecil bisa kita bermanis-manis ya. Dek, jangan main sama perempuan ya Dek ya. Teh, jangan banyak main sama laki-laki ya, boleh ketika dia kecil kan. Tapi begitu dia dewasa, pilihannya kan udah lain kan. Harus lebih keras kata-katanya gitu. Harus diingatkan dengan kata-kata yang lebih tegas gitu. Nah, itu tadi apa namanya, tameng buat dia, perisai buat dia. Ya, dan juga buat ibu-ibu banyak-banyak berdoa.
Ya, doakan anak-anak kita ya. Karena di rumah bisa kita jaga, tapi 1 meter dari rumah nggak bisa. Ya, karena itu orang tua sekarang banyak berdoa untuk anaknya. Bangun sholat malam, menangislah di hadapan Allah, minta diselamatkan anak kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gitu ya, kira-kira Pak ya, tetap aktual sampai kapan. Baik, satu lagi. Ya, saya ingin mempertanyakan dari judul yang tadi itu kan berprasangka baik kepada Allah. Nah, ini masuknya ke dalam apa? Apakah hanya himbauan saja atau masuk dalam masalah fikih? Kalau masuk dalam masalah fikih kan ada hukumnya. Ya. Kalau yang melanggar agak bisa berusaha wajib, bisa sudah, bisa haram. Ya. Nah, ini hanya himbauan aja ya. Ya. Jadi tidak ada konsekuensi hukumnya. Oh, bukan Pak. Bersangka baik pada Allah itu bagian dari keimanan kita kan. Dia bukan soal hukum kan. Dia bagian keimanan kita. Makanya ketika kita bersangka buruk pada Allah, bisa jatuh pada kemunafikan. Bisa jatuh pada kekafiran. Jadi sebenarnya konsekuensinya lebih berat dibandingkan dengan fikih. Karena fikih persoalan hukum kan. Sholat itu fikih kan. Tapi orang mau melaksanakan sholat atau tidak karena dia bersangka buruk pada Allah, itu ingkar kan. Kalau hukum fikihnya sholatnya fikih. Sholat subuh itu 2 rakaat, gini tata caranya. Ada yang pakai kunut, ada yang enggak. Saya pakai kunut Pak, kenapa saya tadi nggak jadi imam? Karena saya pakai kunut. Bapak-bapak nggak pakai kunut, aman buat saya jadi makmum kan. Kalau jadi imam nggak bisa, kalau jadi imam saya selalu pakai kunut kan, karena saya imam gitu. Nggak bisa saya tinggalkan kunut saya. Tapi begitu saya jadi makmum, saya boleh tinggalkan kunut, saya ikut imam kan. Mudah kan, gampang sebenarnya gitu. Nah itu fikih Pak. Tapi orang mau melaksanakan sholat subuh atau tidak, ini keimanan dia. Kalau misalnya karena dia bersangka buruk pada Allah dengan mengatakan udah nggak pantas lagi, ayo nama sholat subuh, ya, dan ayo nama sepeda, zaman modern. Bersangka buruk dia sama Allah, bisa jatuh ingkar dia, sampai berat sekali. Makanya dalam Al-Quran itu sampai dikatakan wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dzannina billahi dzannasu. Karena dia bersangka buruk pada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kemunafikan ditanamkan oleh Allah dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Memang tidak sebagai munafikin yang ada konsekuensi hukum ya Pak. Berarti ini maksudnya dalam akidah kan? Iya. Ya berarti kalau begitu hubungannya kita ikuti loh. Aduh nggak kedengeran Pak. Kita ikuti. Jadi ada bisa langsung musyrik atau tidak? Iya, bisa jatuh munafik kan. Apakah ada tingkatannya juga? Gimana Pak? Ada tingkatannya juga. Pak, punten saya nggak kedengeran Pak. Apakah ada tingkatannya juga? Nggak usah pakai mic, Apakah ada tingkatannya juga? Tingkatannya Pak? Iya. Pokoknya jadi ada dua. Macam-macam Pak. Kalau itu para ulama kita menggariskan macam-macam gitu ya. Ini Pak, kalau orang bermaksiat itu tingkatan kaum muslim itu kan ada 3 ya. Yang pertama tuh zolimul nafsi. Dia tahu itu perintah Allah, tapi dia tinggalkan perintah Allah itu. Dia tahu itu larangan Allah, tapi malah dia laksanakan. Dia muslim nih. Kita nggak bicara orang kafir ya. Dia muslim. Maka ini yang disebut dengan zolimul nafsi. Tingkatannya ya. Berarti kalau orang ya dia meninggalkan ketaatan, maka boleh jadi dia zolimul nafsi. Tapi ada yang disebut muktasib. Muktasib ini orang di pertengahan, yang wajib dilaksanakan, yang haram ditinggalkan, cukuplah buat dia. Mudah-mudahan tingkatan kita paling tidak muktasib gitu ya. Jangan sampai zolimul nafsi. Tapi ada lagi yang tertinggi apa? Sabiqun khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya yang wajib dilaksanakan, yang sudah dilaksanakan, yang haram ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan. Ini yang utama. Tentu kita berproses untuk jadi yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau pelaksanaan hukum seperti itu Pak, ya 3 tingkatannya. Ini masih zolimul nafsi. Tapi kalau dia sudah meninggalkan ketaatan karena sangka buruknya pada Allah, wah sudah, dia sudah jatuh pada kemunafikan.
kemunafikan. Nah, kalau kemunafikan itu mah tidak ada tingkatannya, Pak. Tingkatannya fidatin asfali minan. Dia berada di tingkat paling rendah dari api neraka. Nauzubillah min dzalik. Itu Pak kira-kira gambarannya. Ya. Bisa dibayangkan, Pak? Bisa, misalnya kalau kemunafikan itu kan lebih daripada kafir. Ya, Pak. Di nerakanya aja kan paling dasar. Jadi kita lebih baik kafir daripada munafik. Ya. Hanya gini, kalau pada masa Rasulullah dulu ada Rasulullah, ya, dan ada seorang sahabat yang bisa tahu bahwa orang ini orang munafik, Pak. Saya lupa nama sahabat itu. Saya lupa Huzaifah atau siapa gitu. Yang Umar itu sampai datang ke beliau itu nanya, apakah ada kemunafikan dalam hatiku hari ini gitu. Saking Umar itu takut dia jatuh pada kemunafikan. Jadi ada orang yang bisa tahu kalau hari ini, Pak, kita hanya kontrol diri kita sendiri gitu, hanya mengingat diri kita hati-hati, jangan pernah bersangka buruk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau sudah bersangka buruk pada Allah, nanti jatuh pada kemunafikan. Nauzubillah min dzalik. Sementara orang-orang lain nggak bisa tahu kan? Gimana tahunya orang lain gitu tentang kita gitu? Nah, kita lah yang harus melakukan introspeksi. Karena itu ayatnya juga, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Lafaznya nazoro, Pak. Nazoro itu bukan ro'a. Kalau ro'a itu kelihatan, ro'a itu HP, aku lihat HP. Tapi karena lafaznya nazoro, pada sama-sama kena lihat. Tapi apa yang dilihat? Kualitas dirinya dan kemudian amal-amalnya. Amal kita mau dan nggak kelihatan. Betul nggak? Amal kita 1 menit yang lalu kan udah nggak kelihatan. Tapi coba kita berhenti peren, Pak. Bahkan dosa-dosa kita yang 10 tahun yang lalu kan tergambar, 20 tahun yang lalu tergambar gitu, 30 tahun yang lalu tergambar gitu. Nah, tinggal ambillah kesempatan untuk berhenti sebentar, tafakur, minta ampun sama Allah. Jangan-jangan kita sudah berburuk sangka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu, Pak, saudara. Ya, cukup ya. Baik, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Mohon maaf atas semua kekurangan, benar dari Allah semata. Kita tutup saja dengan istighfar, astagfirullahaladzim, dan alhamdulillah, alhamdulillah, dan alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika, wa asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, iya betul Pak. Sini boleh. Dengan Pak Ustaz. Ya. Kenapa? Banyak.